Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini siap menikmati sukacita yang baru, siap menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Pagi ini sama-sama Tuhan sudah lebih dulu hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Dia mengundang kita pagi ini untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Nya, untuk menikmati kebaikannya lebih lagi, untuk menikmati sukacita yang Dia berikan, untuk menikmati damai sejahtera yang Dia sediakan bagi setiap kita pagi ini. Mari saya undang sama-sama kita mau bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang bekerja lebih lagi. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang akan Kau kerjakan di tengah-tengah kami. Kami percaya ada mujizat, kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Yesus. Yesus,
mau terus suarakan namamu, namamu yang ajaib, namamu yang agung di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami mau nikmati kebaikan-Mu lebih lagi. Kau yang akan urapi dan jamah setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan semua yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan haleluya, amin. Siap menerima sukacita yang baru dari surga pagi ini Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita puji Dia lebih lagi. Kami mau terima sukacita surga pada pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau yang bertahta dalam hati kami. Mari satu suara sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelut. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelut.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya persilakan kepada Bapak Sena untuk melakukan pengumuman. Shalom Bapak Ibu terkasih Tuhan. Bersuka cita hari ini. Jadi kita selalu bersuka cita karena Tuhan kita perkasa. Ya. Ada beberapa pengumuman, tidak banyak sih ya. Update untuk pemasukan dana renovasi dan pembelian tanah sampai hari ini totalnya Rp103.570.000. Kita bersyukur semua dana boleh masuk dan mulai minggu kemarin hari Senin sudah dimulai direnovasi dan kita terus dukung di dalam doa dan dana. Kita sama-sama gotong royong untuk juga dukung untuk sarana pendukungnya ya. Dan terus dibuka untuk persembahan yang masuk karena juga kita ke depan akan membeli tanah juga. Kita percaya kalau visi Tuhan sudah ditetapkan di tempat ini, pasti Tuhan akan cukupkan. Amin. Dan yang kedua, masih ada kesempatan selama bulan Januari karena Tuhan sudah menyertai kita di tahun 2022. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur karena kita tahu Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Ya, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu yang menguasai setiap hidup kami Tuhan. Kami tidak sempurna, tapi kami tahu Kau yang mampukan kami. Dan kami juga tahu hanya dengan tinggal tenang di dalam hadirat-Mu saja kami bisa peroleh damai sejahtera Yesus. Terima kasih Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
percaya Tuhan, Engkau mempunyai sesuatu yang besar dan luar biasa. Bersyukur Tuhan, jika kami bisa diam di hadirat Tuhan. Bukan semua orang bisa masuk di tempat yang kudus di mana Tuhan ada. Karena itu adalah pilihan dan itu pemberian cuma-cuma bagi kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh menikmati Engkau, bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu baru bagi kami, untuk membuat kami melihat betapa ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Mengurapi setiap kami secara khusus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi jika Roh Kudus bekerja, semua akan diberkati. Kami percaya kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja, Tuhan alam semesta, di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus semua katakan silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Kita bersyukur jika pagi hari ini kita bisa berkumpul, diberi kesehatan Tuhan, berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 14, dan ini selalu dibaca oleh orang-orang percaya. Tapi pada saat ini kita akan refresh lagi bahwa perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh sangat luar biasa. Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, lalu itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, jika pada saat ini kita boleh kembali membaca, mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan apa engkau akan bandingkan Yesus dengan yang lain? Tidak akan pernah bisa. Karena Yesus adalah tahu penguasa dalam segala sesuatu. Dia kekal sekalipun lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya dia adalah pribadi yang kekal. Abraham, sebelum ada Abraham, Tuhan sudah ada. Yesus sudah ada. Pada waktu Musa melayani Tuhan keluar dari tanah Mesir, dan dia berkata bahwa yang kulayani adalah aku memandang Kristus sebagai pusat dalam setiap kehidupanku. Saudara yang terkasih, kenapa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang Yohanes 14. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, jika pada saat ini ada orang-orang percaya yang mulai mengalami kelemahan iman, kembali kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Jika kita bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Orang berkata, orang Kristen itu goyangannya luar biasa. Kayak di diskotik. Tetapi kita tahu kalau kita melihat, menikmati setiap puji-pujian, begitu dahsyatnya Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga kita bisa melampiaskannya, kesukacitaan kita di tengah-tengah persekutuan yang luar biasa ini. Saudara yang terkasih, hidup dalam kasih karunia, itu adalah judul khotbah pada pagi hari ini. Hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma. Engkau tidak bekerja, engkau tidak melakukan apa-apa, tetapi mendapatkan. Itu adalah kasih karunia. Dan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kasih karunia yang tidak kecil,
tidak main-main, begitu luar biasanya. Karena Tuhan sadar bahwa ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Pak Gembala sering berkata bahwa karena gratisan maka seringkali dipermainkan atau dianggap remeh. Saudara yang terkasih, ini gratisan, tetapi karena Tuhan tahu mengukur siapa kita tidak mungkin bisa melakukannya. Saudara, untuk hidup dalam kasih karunia kita harus paham yang pertama. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, kita akan fokus kepada ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, kepada murid-muridnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang pertama kita memperoleh kasih karunia adalah kita sudah disediakan jalan. Amin saudara. Tuhan sudah menyediakan jalan bagaimana kita akan menuju ke surga. Tuhan sudah sediakan begitu luar biasa jalan supaya kita melihat dan melaluinya. Kita bisa melaluinya untuk bisa ke sana. Orang lain sedang membangun jalan, mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk membuat jalan. Dengan amal, dengan kebaikan, dengan penguasaan diri dan berbagai macam hal. Tetapi Tuhan sudah berikan kepada kita, disediakan jalan. Amin. Orang lagi membangun bagaimana menuju ke tempat di mana Tuhan ada, yaitu surga. Mereka berjuang membangun, mereka berjuang untuk mengumpulkan dengan sekuat tenaga. Tetapi orang percaya hanya melihat. Firman Tuhan mengatakan di sini, dikatakan ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, hai jiwaku, jadilah tenang, karena Tuhan bersama kita. Tuhan Allah yang luar biasa adalah jalanmu. Tuhan sudah sediakan itu kepada kita. Orang lain melakukan banyak hal. Bagaimana? Saudara yang terkasih, kebaikan itu dilakukan untuk mengumpulkan bagaimana dia membangun jalan. Kalau sekali tidak baik, jalannya mulai rusak. Dibangun padahal ke tempat tujuan belum ada. Tapi kita tahu kita punya Yesus yang ajaib. Ora usah khawatir, ora usah sedih, karena Tuhan sudah sediakan jalan bagi kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah, tetapi juga percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Kita tahu banyak orang mencari bagaimana setelah itu kita akan menikmati bagaimana Tuhan ada bersama dengan kita. Tapi kita pada saat ini kita melihat bahwa percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, di rumah Bapa kita Allah yang esa. Seringkali jadi bahan perdebatan tentang keesaan. Saudara yang terkasih, tapi pada saat ini di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan sudah survei, bahkan Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan dah yang memiliki itu. Yesus yang punya itu. Yesus yang sediakan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, Yohanes 14 ini disampaikan sebelum Tuhan akan ditangkap. Supaya murid-muridnya yang mengikutinya tidak kalang kabut, tidak kacau balau, dan tidak meninggalkan Tuhan. Tidak meninggalkan Yesus. Makanya Yesus berjanji bahwa engkau akan memperoleh itu semua.
Tentu aku mengatakannya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali. Saudara yang terkasih, Tuhan itu luar biasa. Tuhan katakan kepada murid-murid, Tuhan katakan kepada orang-orang percaya, orang usah khawatir, tenanglah, gak usah dipikirkan. Orang lain berjuang bagaimana untuk memikirkan tempat itu. Tetapi orang Saudi, kamu umat pilihanku. Aku akan sediakan engkau melihat pekerjaanku. Di situ dikatakan, aku akan pergi ke Bapa, aku akan sediakan itu. Setelah selesai disediakan, aku akan datang dan membawa engkau. Betapa cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu luar biasanya Tuhan mencintai kita. Sehingga kita disediakan tempat yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara yang terkasih. Kenapa Tuhan yang mengerjakan itu? Kenapa Tuhan melakukan semuanya itu? Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Mana mungkin manusia bisa kumpul dengan Tuhan sementara Tuhan itu Maha Kudus, manusia berdosa. Gak akan pernah bisa disatukan, gak akan pernah bisa dikumpulkan dosa dengan kebenaran. Oleh sebab itu, di sini dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dari dosa itu maut. Manusia ini jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut. Karena jatuh dalam dosa itu ada dosa keturunan, dan dosa perbuatan pribadi. Dan semua itu upahnya adalah maut. Tetapi kehadiran Kristus adalah kasih karunia yang memberikan hidup yang kekal kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita berkumpul bersama-sama menikmati betapa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Mereka berjuang membangun jembatan atau jalan untuk bisa ketemu Tuhan. Langkah demi langkah dibangunnya dengan melakukan bagaimana dia berusaha supaya dia memperoleh itu. Tetapi kita sudah disediakan. Yesus berkata, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. Jika kita masih mempunyai pikiran di luar Yesus ada keselamatan, bertobat. Karena di dalam Tuhan saja, di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus engkau tidak akan mendapatkan keselamatan. Saudara yang terkasih, banyak teolog-teolog kompromi bagaimana memahami tentang itu. Tapi firman Tuhan jelas, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus jalannya. Hanya Yesus. Engkau melakukan apa saja. Bagaimana Pak? Orang itu begitu baik. Luar biasa kehidupannya. Kebaikan tidak bisa menyelamatkan. Hanya penebusan dosa dari Yesus Kristuslah yang bisa menyelamatkan. Orang lain sedang menyusun, orang lain
sedang melakukan semuanya, tapi Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 sebenarnya mengatakan ini adalah dasar, ajaran dasar atau asas-asas dasar. Tapi biarlah pada saat ini itu terus menjadikan kita tertancap kuat supaya kehidupan kita hanya kepada Yesus, karena di dalam Yesuslah ada keselamatan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni. Kita akan mengangkat pujian ini. Emas perak perisai perlindungan, Tuhanku, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan menolong sempurna dalam kesesakan. Kita angkat pujian ini. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita akan ulangi lagi pujian ini. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Katakan sama-sama. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Ku dalam hidupku. Bagaikannya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Dalam hidup
dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung kesetiaan dalam hidupku. Yesuslah jalan. Yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Katakan sama-sama, Yesus adalah kebenaran. Kembali kepada ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran. Saudara yang terkasih, tentang kebenaran ini, bahwa semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Bahkan Yesus tidak mungkin bisa berbuat dosa karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Semua yang dikerjakannya sangat teruji. Mulai dari awal penciptaan alam semesta, semua dijelaskan dengan kebenaran, dengan luar biasa. Secara gamblang, firman Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bahkan Tuhan berkata juga di dalam Kejadian 3 ayat 22 itu berkata, baiklah kita menjadikan manusia seperti salah satu daripada kita. Saudara yang terkasih, semua itu kebenaran dilakukannya dengan kebenaran. Bahkan kejatuhan manusia, kalau pada saat ini orang berkata, itu dongeng. Manusia jatuh dalam dosa, itu adalah kebenaran. Karena manusia punya tabiat dosa. Sedikit-sedikit pikirannya ngeres. Sedikit-sedikit keinginannya, sesuatu yang kurang baik. Saudara yang terkasih, proses penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan lewat kelahiran, kematian, semua kebangkitan, semua dilakukannya dengan kebenaran. Tanda-tanda zaman ke depan semua dilakukan, diberitakan lewat eskatologi dengan kebenaran. Semua teruji, semua akan terjadi. Oleh sebab itu pada saat ini kita percaya dalam mengikut dan mengiring Yesus di dalam jalan dan kebenaran, itu kita bersyukur. Banyak orang mempelajari bagaimana melihat tanda-tanda, bagaimana orang terus belajar, sing penting nglakoni sing apik. Tapi saudara yang terkasih, kita tahu apa yang disampaikan Tuhan adalah kebenaran. Kondisi surga yang akan datang pun Tuhan begitu jelaskan dengan luar biasa. Di sana bukan tempat esek-esek, tetapi di sana bagaimana orang memuji, memuliakan nama Allah. Karena Dia adalah kebenaran. Pusat dari segala sesuatu, membawa engkau melihat bahwa semua masuk dalam rencana ilahi Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Jika kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena semua adalah kebenaran. Kita percaya yang benar, bukan percaya yang salah. Kita percaya bukan yang ragu-ragu. Tetapi kita percaya yang pasti. Tidak ada moga-moga. Tetapi kita percaya dengan sungguh-sungguh.
Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang pasti. Di dalam Tuhan semua kebenaran. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman yang kita percayai semua sangat teruji. Oleh sebab itu pada saat ini jika orang percaya mulai gak suka dengan firman Allah, buatlah engkau suka. Karena di dalam firman ada kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kecerdasan kepandaian itu datang dari hikmat dari Tuhan. Jika engkau berjuang melakukan, belajar dengan sungguh-sungguh tanpa engkau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat pengetahuan. Semua itu kebenaran dan teruji. Seorang matematik kecil, cerdas, mendunia, dia juara dunia. Dia berkata, aku selalu berkata bahwa Tuhan, aku selalu berbicara dan berkata-kata selalu kepada Tuhan. Saudara, semua kebenaran ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur jika kita ada di ruangan ini. Karena kita sudah dalam kebenaran itu sendiri. Allah itu ajaib dan luar biasa. Tuhan yang menjadi manusia bukan sebaliknya. Orang berkata, manusia jadi Tuhan. Bukan Tuhan yang menjadi manusia. Ada tujuan-tujuan. Bagaimana mungkin manusia bisa diselamatkan jika Tuhan tidak menjadi manusia. Karena dialah jalan dan kebenaran. Segala sesuatu tertulis dalam Alkitab adalah sebuah kebenaran dan kebenaran semuanya. Dan firman Tuhan mengatakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup kami kalau ku hidup bagi-Mu. Matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita melihat Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan luar biasa.
Yang ketiga, di dalam Yesus ada kehidupan. Setelah kita percaya Yesus, kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sebuah proses yang luar biasa yang tidak bisa disadari oleh manusia, yaitu memindahkan jiwa manusia ke tempat di mana Tuhan inginkan. Dari posisi dosa menjadi benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa disitulah awal dari kehidupan orang percaya. Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah pindah dari maut, dari hukuman, ke dalam kehidupan yang kekal. Jika pada saat ini kita masih di dunia, kita sedang ada dalam kehidupan kekal. Firman Tuhan mengatakan, beristirahatlah bersama-sama dengan nenek moyang kita. Saudara yang terkasih, di dalam Kristus tidak ada kematian. Hanya istirahat, kata Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita orang-orang yang dicintai Tuhan luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita. Jika kita membayangkan, menikmati betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan, siapakah aku ini? Engkau begitu luar biasanya bagi kami. Saudara yang terkasih, manusia lama menuju manusia baru. Kita bukan manusia lama lagi, tetapi manusia baru. Manusia yang diperbaharui dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, bukti dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah menjadikannya kita manusia baru. Diperbaharui hari ke hari. Jika pola hidup kita masih seperti orang-orang dunia yang dulu, kita belum dibaharui. Mungkin juga kita belum dipindahkan posisi kita. Masih milik. Saudara ya, jika engkau ditebus, jika engkau diselamatkan, engkau bukan milik engkau sendiri, tetapi engkau milik Kristus. Saudara, kita bersyukur kita milik Kristus. Pada waktu firman Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat yang kita terima dan kita mempercayainya, kita diberkati Tuhan. Dalam Wahyu 14 ayat 13, orang-orang percaya itu beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan Tuhan mengasihi kita. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita menikmati berkat kasih karunia. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan melihat klip. Saya minta Pak Bididit. Kita bersyukur kita sebagai orang-orang percaya adalah orang pilihan. Orang yang diambil dari tempat yang berdosa, dipilih sebagai umat pilihan. Tuhan memilih bukan karena kita cantik, bukan karena ganteng, bukan karena kaya, bukan karena baik. Pilihan Tuhan itu Tuhan yang tentukan. Karena hatinya mencintai. Luar biasa. Judulnya Pilihan Terbaikku.
Jika engkau telah disalib dan harus berjuang sendiri, itu karena engkau mengasihi kami dengan lembut. Tetapi pasti, dan engkau membawa kami ke dalam di mana Bapa berada, di situ pun kami berada. Biarlah kasih setiamu yang besar atas kami selalu kami nikmati, supaya kehidupan kami menjadi manusia baru selalu diperbaharui dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, kita nyanyi dulu ya. Segala-galanya sudah disediakan bagi kita, Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Kalau bicara jalan, bicara tentang solusi. Ya, kita nyanyi dulu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita bangkit berdiri, ya, bangkit berdiri bersama-sama. Lagu lama tapi juga lagu baru untuk pagi hari ini. Roh Kudus engkau urapi kami semuanya. Mari tolong Mbak Dita dan teman-teman. Segala puji syukur. Kita bisa bertepuk tangan dengan lebih keras ya pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Respon bahwa kita telah disediakan kerajaan surga. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya.
kebenaran, untuk kehidupan, berkat yang begitu utuh. Surga menjadi bagian kami. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Silakan duduk. Haleluya. Nanti dilanjutkan lagi, tapi Bapak Ibu adik-adik siapkan kertas atau tisu, nanti pas soraklah haleluya kita akan memuliakan dengan gegap lagi. Tuhan Yesus itu punya kebiasaan mengucap syukur. Ya, pada waktu peristiwa 5 roti 2 ikan ada di tangannya beliau, walaupun murid-murid berkata mana mungkin itu cukup, tapi Tuhan berkata, aku bersyukur padamu Bapa. Waktu 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang, dia juga bersyukur. Pada waktu Lazarus sudah busuk di tanah, di tempat kuburan, dia juga berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu supaya anak-anakmu juga belajar percaya. Tidak terasa hari ini adalah minggu yang terakhir bulan Januari. Ya, besok minggu adalah Februari, minggu pertama. Ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Persiapkan diri untuk kita bertemu dengan menikmati tubuh dan darah Yesus. Ya, itu melengkapi segala kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Lawan keadaan-keadaan hari ini dengan bersyukur dan bersyukur. Itu sebuah alat yang indah yang Allah percayakan kepada kita. Bersyukur suatu bukti bahwa kita itu sungguh-sungguh percaya bahwa Dia itu mencukupi atau mengatur, menyediakan segala sesuatu dari hari ke sehari. Buktinya hari ini adalah tanggal 29 Januari. 5 minggu kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan tadi sang kebenaran. Selalu ada jalan. Saya minggu ini dengan Bu Dono juga bicara satu itu tentang jalan. Berarti kalau di sini ada jalan buntu, ada jalan keluar. Di sini ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan pada sebelah kita, selalu ada jalan keluar. Yang keras lagi katakan pada teman-teman kita, selalu ada jalan keluar. Ya, saat tiada jalan, selalu ada jalan keluar. Loh, wajahnya tambah bunder-bunder loh. Termasuk ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya ya, berkenaan dengan renovasi. Nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu mampir sebentar ke sana. Ya. Mampir ya paling tidak
dengan mengucap syukur, dengan berdoa, ya supaya nanti setelah renovasi ini sudah jalan ini 1 minggu ini, ya nanti bisa dilihat. Ya untuk renovasinya sudah tertutup. Kan setelah itu kan sarprasnya, sarana prasarana. Sudah ada yang tergerak memberikan kursi untuk murid-murid 30. Saya tidak tahu nanti Bapak Ibu tergerak di mana. Sampai nanti akhirnya kita beli sebuah tanah. Ya di tanah itu nanti dibangun bangunan. Kita merindukan kalau memang ini kehendak Tuhan di atas bangunan itu nanti maksudnya paling atas. Ada bukit doa atau menara doanya. Ya di sana kita bisa bebas memuji menyembah Tuhan. Seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, cari tempat untuk bukit doa sulit. Tapi di sana akan ada pujian penyembahan. Kalau doa sekota bisa dilaksanakan di sana bersama-sama. Bukankah itu sebuah kerinduan yang akan sangat menyenangkan Tuhan, hati Tuhan. Karena itu memang Tuhan taruh di JKI Elim. Ya nanti mampir sebentar, lihat ya, kan kebutuhannya kan ada komputer, ada whiteboard, ada masih dibutuhkan mejanya untuk anak-anak sekolah, ya mejanya itu 60, kursinya juga 60 untuk murid ini, kan karena 3 kelas itu disediakan, ini yang SD Widya Kirana, belum nanti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya saya percaya kita lawan dengan penuh ucapan syukur. Kenyataannya jalan ini renovasi ini. Ya, ini yang membahagiakan kita mampir sebentar. Istilahnya dalam kitab Yosua itu setiap tanah yang kamu injak menjadi bagianmu. Ya. Kalau dengan para pendoa saya sudah mengajak ke lokasi lahan sampai kami berkata Tuhan kalau memang tanah ini yang Kau berikan kepada Elim jalan Tuhan. Tadi Yesus adalah jalan, akan buka jalan dengan caramu yang ajaib. Ya, dan nanti kita akan berdoa juga untuk ulang tahun yang berulang tahun pada bulan ini ya, pada bulan Januari. Mestinya kemarin mungkin lupa didoakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Mulai ambil tisu, ambil kertas, ya nanti soraklah haleluya. Mari kita bersama-sama menerima doa berkat. Bersama dengan tepuk tangan Bapak Ibu, dengan goyang-goyang tubuh. Karena keselamatan, kehidupan yang kekal sudah pasti bagi kita. Ulangi lagi dari atas, skala bareng-bareng yuk. Holistik, selamat datang.
di atas pujian kami. Selalu ada jalan, selalu ada kebenaran, kehidupan kekal. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun orang atau satu pribadi yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali aku. Itulah Tuhan Yesus yang sudah menemukan kami dan keluarga kami secara pribadi, yang telah mengumpulkan kami. Bahkan Kau membuat nama kami tertulis di dalam kitab kehidupan di surga. Untuk itu kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, Engkau tidak berhak atas kami. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini, entah di dalam pekerjaan, dalam apapun, Yesus, Engkau adalah solusi dalam perjalanan hidup kami, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan. Bahkan Tuhan, Engkau Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami. Kau mengajari kami untuk bersyukur dan bersyukur sebagai bukti bahwa Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kami. Baik mengakhiri bulan Januari ini, memasuki bulan Februari dan seterusnya. Kami bersyukur yang pada bulan ini berulang tahun. Roh Tuhan sendiri yang menjaga jiwa daripada putra-putrimu. Sekalipun mungkin tidak dirayakan, tetapi menoleh ke belakang sebentar bagi orang yang berulang tahun, Bapa, bahwa Dikau sudah menyertai. Kiranya kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru itu turun bagi kekasih-kekasih-Mu, mempelai-mempelai-Mu yang berulang tahun pada bulan Januari. Kami mempersiapkan hati hidup kami untuk perjamuan kudus besok hari Minggu. Hidup kami harus kami tandai dengan hidup yang takut akan Tuhan. Hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada-Mu saja. Kasih karunia-Mu, ya Yesus, yang akan memampukan semuanya ini. Bahkan yang dari umur yang tertua sampai kepada yang anak-anak. Kasih karunia demi kasih karunia Kau limpahkan atas kami. Itu yang membuat kami bangga, yang membuat kami tersenyum tertawa tentang hari esok, tentang hari depan. Ya Rama Syakara Bapa Takaya Syakara. Bapak Ibu, terimalah urapan baru. Tuhan Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan api. Biarlah Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Mari kita hidup selalu dalam naungan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang ditentukan untuk binasa, tetapi Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang kekal. Terimalah segala yang baik pada pagi hari ini dari tangan Tuhan Yesus, Gembala-Mu yang baik. Terimalah berkat-berkat yang sudah menjadi bagian-Mu. Apakah engkau di dalam dan di luar rumah, dalam segala aspek kehidupan, termasuk kasih karunia untuk kami berkomunikasi dengan surga, dengan sesama kami. Terimalah
berkat Abraham, Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam Yesus kita semua adalah keturunan Abraham. Karena pada hari ini kita menghargai hari Sabat, menghormati hari Sabat. Kita tetap berkata bahwa hari Sabat seperti ini kami rayakan sebagai hari yang suci, hari yang mulia, hari yang kudus, hari kenikmatan Tuhan. Maka Tuhan menyediakan kendaraan kemenangan yang akan membuat kita melintasi bukit-bukit apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Terimalah milik pusaka Yakub, berkat gunung-gunung yang subur telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Hamba berkata di dalam nama Allah Bapanya Abraham, Ishak, Allah, Yakub, dalam nama Yesus dan oleh karena kasih sayang dari Roh Kudus, kami terima dengan penuh percaya. Iman kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, supaya ketika kami turun dari tempat ini, kami berjanji untuk saling mendoakan. Karena kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Kami tidak mau ketinggalan. Semua kami harus menjadi mempelai Kristus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama dengan saya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.